Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali lagi di podcast Seven Talk. Nah, hari ini kita bakal ngobrol banget yang seru-seru banget nih, yaitu tentang eksistensialisme dan juga identitas diri nih. Menarik. Nah, sebelum itu ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Atau perkenalkan, nama aku Angel dan partner aku kali ini. Halo, aku Fajri. Kita berdua yang akan memandu diskusi pada hari ini. Betul banget nih. Tentunya Jel, kalau dilihat dari topiknya sih emang katanya agak berat ya. Banget sih. Tapi sebenarnya jujur itu sebenarnya kita sering alamin Jel. Kayak kadang lu pernah kepikirin nggak? Kadang kayak sebenarnya tuh kita tuh siapa atau apa sih tujuan lu ada di ini? Iya. Sebenarnya bener banget, itu pengaruh banget ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Cuman kali ini kita nggak cuma berdua doang sih. Tapi kita akan adain narasumber tiga narasumber kita yang kece banget nih, yang bisa dapat sharing-sharing dari insight terbaru dari kalian. Oke, kita lanjut banget ke yang paling dasarnya. Tadi tema kita ada eksistensialisme. Mungkin ada yang ngejelasin nggak sih eksistensialisme sebenarnya itu apa sih? Oke deh, aku yang mulai ya. Jadi dari yang aku baca itu, eksistensialisme itu salah satu aliran filsafat yang fokus banget sama keberadaan manusia. Intinya manusia itu nggak ada yang udah ditentuin dari lahir, kayak alur skrip film yang udah ditulis itu tuh nggak ada. Kita punya kebebasan buat milih apa yang mau kita lakuin, dan tanggung jawabnya ada di tangan kita sendiri. Tokoh besarnya itu kayak Jean-Paul Sartre yang bilang existence precedes essence, yang artinya itu kita ada dulu baru kita tentuin makna hidup kita. Nggak ada Tuhan atau aturan universal yang ngatur semuanya. Oh, jadi kita tuh lahir emang berarti nggak ada apa-apa, nggak punya label apa-apa gitu Jel? Nggak ada sih. Tapi tubuh kita sendiri yang mempunyai label untuk diri kita sendiri dan pilihan kita sendiri. Oke, kalau dari teman-teman yang lain ada yang mau nambahin nggak? Mungkin jadi dari apa yang aku baca, eksistensialisme sering dikaitkan oleh keabsurditas kehidupan, seperti yang dibilang oleh Albert Camus bahwa kehidupan ini tidak ada makna bawaan, tapi kita cari makna itu sendiri. Hal tersebut yang membuat eksistensialisme membuat banyak orang untuk berpikir dalam-dalam lagi, apalagi di era sekarang yang lebih banyak pilihan dan juga kecemasan. Iya betul. Dan juga eksistensialisme itu bukan cuma teori, tapi bagaimana cara kita menghadapi kebebasan. Misalnya kita bisa pilih nih mau jadi apa aja. Itu tuh malah bikin kita merasa sendirian dan juga malah pegang tanggung jawab penuh gitu. Tapi di sisi lain kita juga bisa milih, bisa buat nggak milih gitu. Tapi itu bakal bikin kita ngerasa hampa. Oke, sebenarnya keren banget sih penjelasan tadi dari eksistensialisme ini. Tapi kadang ya kalau emang didengerin kata eksistensialisme itu emang pasti sulit banget dan kayak langsung bingung apa sih artinya gitu. Padahal sebenarnya itu kan emang nyambung sama kehidupan sehari-hari banget kan. Kayak pasti kita tiba-tiba bakalan mikir sebenarnya hidup gue tuh kemana sih, atau nanti masa depan gue tuh kayak gimana gitu sebenarnya. Betul banget Rizal. Terus nih kalau misalnya tadi kan kalian udah ngejelasin nih eksistensialisme gitu kan. Kira-kira ada nggak sih hubungannya sama identitas diri gitu? Iya. Kalau misalnya kita lihat dari tema kita nih, itu kan eksistensialisme dan juga identitas diri. Kira-kira ada nggak sih hubungannya? Oke, jadi hubungannya tuh erat banget. Identitas diri menurut eksistensialisme itu nggak statis, nggak kayak label yang ditempel dari luar. Jadi kita yang bentuk identitas kita sendiri lewat pilihan sehari-hari. Misalnya nih aku milih jadi orang yang suka ngebantu orang lain atau orang yang fokus sama karir. Nah itu kan pilihan aku sendiri, nggak ada paksaan dari luar atau ngikutin ekspektasi orang lain. Karena itu tuh bahaya banget kalau kita ngikutin ekspektasi orang lain. Iya bener sih, sebenarnya tuh emang paling itu bahaya. Dan yang menariknya dari konsep ini lagi dan lagi kan dibilangin kalau ini tuh kita pakai dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sendiri pun sadari gitu kan. Kayak mungkin waktu setelah lulus SMA itu tuh pasti banyak banget yang ngikutin jurusan itu melalui katanya bagus nih, atau katanya gajinya besar, atau dekat gitu kan. Tapi sebenarnya itu tuh bukan yang kita inginkan banget gitu. Nah dari situ eksistensialisme itu sebenarnya tuh ngingetin kita bahwa identitas kita itu tuh nggak kebentuk dari yang namanya katanya, tapi sebenarnya itu tuh kayak kita buat dari pilihan kita sehari-hari gitu. Nah benar banget, kayak misalnya nih teman kita bilang
ikut aku aja yuk ke jurusan psikologi. Nah, hal itu tuh sebenarnya kelihatannya kayak ngebantu kita banget kan. Tapi kalau misalnya kita ikutin itu tanpa mikir-mikir lagi, nanti jadinya identitas kita terbentuk karena orang lain. Hal tersebut juga yang buat banyak orang tuh jadinya tuh kayak ngerasa tegang, stres, dan lain sebagainya. Padahal kelihatannya tuh kehidupannya tuh oke-oke aja. Betul banget sih. Padahal kita sekarang juga kita tuh sering banget kan, gampang banget ngefans sama teman-teman kita, keluarga, atau bahkan sama komentar-komentar yang ada di media sosial sebenarnya gitu kan. Nah sekarang kita akan bahas segmen selanjutnya yang akan lebih dalam lagi nih, Bahas membahas apa tuh? identitas diri tentunya aja. Oke, mungkin kita sekarang masuk ke intinya. Karena tadi kita udah ngejelasin tentang eksistensialisme dan juga sempat ngebahas tentang identitas diri. Nah, sebenarnya identitas itu kan bikin kita sendiri tuh bingung ya. Apalagi di zaman yang sekarang dengan yang penuh dengan ekspektasi manusia, ekspektasi netizen, atau di luar sosial media juga nih. Nah, menurut kalian kalau dari sudut pandang eksistensialisme, sebenarnya identitas diri itu sebenarnya apa sih? Kalau dari pengalaman pribadi dan sedikit pandangan dari psikologi yang aku tahu, identitas itu menurutku proses yang terus berkembang, bukan suatu hal yang langsung jadi gitu. Waktu awal kuliah, aku ngerasa kayak kehilangan arah, kayak mungkin orang-orang udah pada tahu nih mau jadi apa, sementara aku masih ngerasa kebingungan mau jadi apa. Tapi dari sudut pandang eksistensialisme, kebingungan itu justru menjadi bagian yang penting gitu untuk bagian dari proses menjadi diri sendiri. Sementara dalam sudut pandang psikologi, khususnya teori identity development dari Erikson, tahap dewasa muda emang berkaitan dengan identity versus role confusion. Jadi wajar nih kalau kita sering ngerasa ragu atau ngebandingin diri sendiri sama orang lain. Oke Pak, tadi kamu udah ngejelasin nih tentang cerita kamu gitu. Terus waktu itu sih, apa yang kamu lakuin sih supaya kamu bisa nemuin jati diri kamu dengan ataupun identitas diri kamu? Yang waktu itu aku lakuin sih paling berhenti buat ngejar validasi gitu yang datangnya dari luar atau eksternal. Terus sama mulai nanya ke diri sendiri sih, kayak apa sih yang penting buat aku, bukan yang orang mau lihat gitu. Jadi buat aku, identitas itu bukan tentang menemukan jawaban yang cepat, tapi berani jujur dengan diri sendiri, mengambil keputusan dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita pilih, walaupun masih ngerasa takut atau ragu. Oke, mungkin sebelum kita tutup, itu kita akan ada sesi yang spesial banget, yaitu sesi Q&A nih. Nah, dalam sesi Q&A kita tuh dapat milih-milih komentar dari teman-teman yang ada di rumah tentang topik kita kali ini. Nah, gimana sistemnya sih Bang kita ngambilnya itu? Jadi kita bakal kocok nih dari komen-komentar yang ada di sini. Iya. Kita ambil dulu nih ya. Boleh. Pertanyaan dulu nih. Oke. Aku dapat. Ada dari kehidupan sehari-hari. Kak mau tanya dong, apa pengaplikasian eksistensialisme dalam membangun identitas diri di era media sosial? Yang dimana kita tahu nih, ya kita tuh sering banget bandingin diri kita sama orang lain. Ini pertanyaan bagus banget nih. Wah, ini topiknya relevan banget ya untuk saat ini. Jadi eksistensialisme mengajarkan bahwa identitas kita tidak hanya ditentukan oleh likes maupun jumlah followers, melainkan oleh pilihan-pilihan otentik yang kita ambil. Nah, pandangan ini juga sejalan oleh psikologi modern, khususnya teori self-determination, yang menekankan kebutuhan kita akan otonomi untuk mendefinisikan diri sendiri. Nah, penerapan sederhananya tuh coba kurangin waktu scrolling sosial media, contohnya Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, yang memicu perbandingan. Nah, ganti kebiasaan itu dengan refleksi apa yang benar-benar saya inginkan, bukan sekedar apa yang orang lain lakukan gitu. Nah, contohnya tuh
Jika kita merasa iri pada teman kita yang lebih sukses, coba tanyakan pada diri sendiri, apa nilai diri kita yang sesungguhnya. Ini akan membantu membangun rasa percaya diri dan tidak bergantung pada validasi. Benar banget, kadang tuh kita emang butuh momen gak sih untuk berhenti sejenak dulu. Terus kadang kan kita juga kalau lagi capek kadang scroll TikTok, dan kadang kalau emang kita gak nyaman, ya udah berarti emang lagi nggak ada yang nggak beres nih sama diri kita. Makanya kita perlu banget kadang kita harus off dulu dari sosial media, terus juga ya udah nafas sebentar, terus kita tanya ke diri kita, ini sebenarnya emang kita tuh lagi capek atau emang kita pengen jadi seperti dia, atau kita emang udah lupa nih nilai-nilai sama nilai kita sendiri. Wah, mantap banget. Dari pertanyaan yang pertama udah, mungkin kita ke pertanyaan kedua. Ada dari April Monika, gimana sih eksistensialisme membantu psikologi dalam pengembangan keputusan, dan apa sih aplikasinya buat pilih karir atau hidup pribadi? Sebenarnya mungkin bisa dijawab sama Nek kali ya. Oke, jadi eksistensialisme itu menekankan kalau keputusan adalah wujud dari kebebasan dan tanggung jawab pribadi dalam mencari makna hidup. Nah, dalam memilih karir ini penting buat kita nggak sekedar ngikutin tren atau ngikutin ekspektasi orang lain. Kita harus mempertimbangkan keinginan dan nilai pribadi serta apa yang kita mau dan apa tujuan kita, sehingga dapat membantu dalam mengambil keputusan dan menghindari penyesalan nantinya di masa depan. Wah, bener banget. Dan soal pengambilan keputusan tadi, itu juga menarik banget nih. Kita kan sering banget nih takut buat ambil keputusan, takut salah atau nyesel. Padahal nggak semua keputusan 100% itu aman. Mau pilihan A salah, mau pilihan B salah, dan game juga mungkin bisa salah gitu. Padahal jadi daripada kita takut, lebih baik kita fokus nih buat apa sih yang lebih penting buat kita gitu. Karena kalau kita milih beneran apa yang kita mau, biasanya kita akan lebih siap buat menghadapi konsekuensinya. Oke, sebenarnya nih kita pengen banget kita tanya lebih jauh lagi aja ya. Iya. Karena waktunya Terbatas. dan emang udah mau habis nih. Kita tutup kali ya segmen kali ini ya. Tapi sebelum itu ada satu pertanyaan lagi nih. Buat siapa nih kira-kira? Buat siapa aja? Ketiga narasumber ini kan? Boleh. Ya, pertanyaannya, kalau misalnya kalian bisa kasih satu nasihat nih buat penonton kita yang setia nih tentang eksistensialisme, apa tuh? Hidup itu pilihan, jadi pilih dengan autentik. Jangan takut salah, karena itu bagian dari jadi manusia. Dan ingat, eksistensi mendahului esensi, yang dimana kamu ada dulu, baru kamu tentuin siapa kamu. Oke, wah. Lagi dan lagi tadi Bang Fajri udah bilang, itu ada waktunya tuh untuk kita sesi tutup episode kita kali ini. Jadi balik lagi, terima kasih untuk ketiga narasumber kita ini yang kece-kece, yang udah ngasih pertanyaan dan juga insight-insight terbaru untuk kita yang masih belum ngerti nih. Dan juga tadi kalau kita ngebahas tentang eksistensialisme dan identitas diri, itu kan kita kayak jadi mikir ulang sama kehidupan kita kan, dalam tanggung jawab, pilihan, dan juga kitanya nanti akan di masa depan nantinya. Betul banget tuh Kak Angel. Dan buat kalian yang udah nonton dan dengerin podcast ini, makasih banyak. Jangan lupa kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan, bisa ditanyain di kolom komentar. Nanti kita bantu jawab di kolom komentar. Iya. Oke. Dan jangan lupa nih yang udah nonton di YouTube, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan juga share episode kali ini ke teman-teman kalian biar makin banyak yang tahu nih insight-insight yang terbaru. Dan mungkin nanti di next episode-nya kita mungkin akan ngebahas tentang materi ini atau materi nanti kebetulan yang kedepannya nantinya. Terakhir, satu pesan dari kita, ingat pilihan itu hidup kamu sendiri, jadi eksis dengan otentik, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Aku Fajri. Dan aku Angel. Aku Revan. Aku Nadia. Aku Naila. Bye. Bye-bye. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.